Salam sehat, salam sejahtera, selamat pagi para sedulur semua dimanapun berada. Tentu mudah-mudahan para sedulur selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itu tetangga saya punya kambing, punya sapi. Nah, limbah kotorannya saya kadang-kadang ambil gratis. Nah, itu ada pabrik tahu, kadang-kadang ampas tahunya saya gunakan buat pakan alternatif. Dan ketika saya mulai lebih serius berkebun, karena matematika berkebun itu lebih tinggi daripada matematika memelihara ayam, akhirnya saya mencoba paralel dengan berkebun. Nah, di situ ada kandang ayam itu. Nah, jadi ini adalah hasil tanaman kita ya, yang relatif bermodalkan memanfaatkan potensi lahan, potensi air, dan khususnya pengetahuan sharing para teman-teman. Nah, hari ini, pagi ini kita akan membuat yang namanya mulsa organik buat tanaman kita dalam rangka menciptakan atau membuat hama herbisida maupun pestisida agar tanaman kita itu tumbuh subur, tumbuh sehat. Nah, ini bahan-bahannya sedulur. Mulsa ketika pekebun menanam jenis tanaman hortikultura, biasanya ketika ada uang mereka memakai mulsa, tetapi tanaman saya ini saya tidak gunakan mulsa, saya gunakan apa adanya. Ini ya, relatif tumbuh bagus, tumbuh ya. Nah, mulsa organik ini tentu mengantisipasi potensi tumbuhnya gulma-gulma rerumputan di sekitar tanaman kita. Organik tapi, nah, bukan mulsa plastik, tapi ini berbahan yang pertama itu adalah ini tanah hasil kikisan dari rerumputannya kita kumpulkan, kita jadikan itu di sana, itu menjadi tanah organik di karung yang lebih tinggi. Nah, yang kedua itu ada tanah yang lebih halus, yang sudah lebih sebagai kompos. Ini merupakan tanah campuran ya, hasil kikisan dari permukaan tanaman lamtoro, petai Cina itu. Di bawahnya kita kikis untuk mengurangi gulma, lalu tanahnya kita kumpulkan. Nah, ini dia sedulur. Jadi yang ketiga itu bahannya adalah ini, kulit bawang. Nah, potensi atau enzim yang dimiliki kulit bawang tentu para sedulur juga sudah tahu banyak, tetapi sekedar menambah pengetahuan kita, kulit bawang memiliki kandungan dan manfaat sebagai berikut. Dapat dipergunakan menjadi pupuk organik, pestisida nabati, serta mulsa organik untuk mengusir hama. Mengandung nutrisi penting seperti kalium, magnesium, fosfor, dan zat besi yang dibutuhkan tanaman untuk tubuh tumbuh. Nah, selanjutnya bahannya yang ketiga itu adalah kunyit, daun kunyit kering. Nih, kunyit hitam baik rimpangnya tentu memiliki banyak manfaat buat kesehatan. Tetapi karena kita tanam dan kita mencoba memanfaatkan potensi-potensi yang ada di lingkungan ini dan yang kita lakukan, maka dalam rangka mengurangi tadi tingginya biaya, kita mencoba berkreasi. Hitung-hitung ini adalah ruang praktek dan laboratorium saya untuk uji nyali dan uji semangat dan berinovasi dengan potensi-potensi yang ada.
Nah, manfaat dan kandungan dari kulit hitam ya ini, apalagi yang sudah dikeringkan, yaitu antara lain kandungan senyawa seperti kurkumin, lalu memiliki antioksidan yang tinggi, dan minyak atsiri yang memberikan manfaat bagi kesehatan tanaman itu sendiri. Nah, yang lain sedulur, semua berbahan herbal dari tanaman. Ini adalah itu daun pepaya yang kita sudah iris-iris ya. Nih, daun pepayanya juga segar-segar. Nih, segar-segar. Tidak ada kutu kebul, kutu putih, apits, hama tungau ataupun yang lain. Nah, ini kemarin daun pepaya keriting yang kita sudah semprot dengan daun pepaya juga. Ini relatif sudah mulai sembuh. Ini masih keriting banget ya, tapi khusus di pucuknya dia sudah mulai mekar dan hijau segar. Nah, kalau yang lain tidak kena manfaat dari atau enzim yang dimiliki oleh daun pepaya, kalau kita pelajari dari sharing teman-teman dan literasinya, antara lain adalah mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, dan saponin. Senyawa ini memiliki berbagai manfaat bagi tanaman dan kesehatan tanaman karena memiliki sifat antioksidan dan antibakteri. Mengandung enzim protase bernama papain. Nah, bahan lain sedulur yaitu air untuk membantu nanti ya proses bagaimana airnya terjadi campuran dari bahan-bahan 5 ini, untuk kemudian kita airnya masukkan ke karung dan kita tumpuk di sono ya. Yang karung agak tinggi itu adalah rerumputan, itu daun-daun kering rerumputan dari pohon mangga. Itu kita kumpulkan karena banyak, akhirnya kita pikir ini bisa jadi humus kompos untuk tanaman kita lanjutan sambil kita menunggu waktu. Nah, yang di bawah yang karung kecil itu adalah bongkahan tanah yang kemudian kita campur dengan beberapa komponen-komponen lain, rerumputan kering, kemudian juga itu kayu busuk, lalu kemudian ada di situ beberapa bahan-bahan dasar, sekam, abu, arang ya, untuk membentuk kemungkinan bahwa kita punya yang namanya media organik yang bagus, karena jenis tanah kita ini adalah tanah liat, tanah alot. Pagi disiram, siang sudah kering ya, datang hujan becek, besoknya dia udah kering dan ya menggumpal. Jadi kita mengandaikan mulsa organik ini kita akan gunakan untuk melindungi atau membantu supaya tanaman-tanaman kita sehat, apalagi kita sebagai pemula ini, tetapi sudah berani melakukan dalam jumlah agak besar, karena ini ada 5 gulutan ini. Saya kemarin hitung ada sekitar 86 ya, 86 tunas cabai yang sudah tumbuh bagus. Nah, ini kita lihat bagaimana kita meracik mulsa organik ini. Jadi proses meracik gulma organik buat tanaman kita ini sedulur adalah di tanah. Kita tarik ke wadahnya di bawah karena ada dasar. Nah, yang kedua itu kita kulit bawang ya. Bawangnya kita bagi-bagi karena ini proses beberapa kali supaya jadi satu. Nah, yang ketiga ini tanah halus kita taruh
supaya pada akhirnya mengisi ya ruang-ruang mikro kecil dari tanah yang agak lebih besar ini. Nah, ya baru kemudian ini kita ambil itu kunyit, daun kunyit hitam. Nah, ini semua kita aduk, lalu kemudian kita tambahkan ini daun pepaya. Pada akhirnya seiring proses mengeringnya daun pepaya itu terjadi peristiwa fisika, peristiwa kimia, dan terbentuknya mikroorganisme baru ya. Lalu kemudian semua komponen ini kita aduk rata, lalu kemudian itu kita siram dengan air ya. Jadi kita aduk rata dulu. Jadi memang sepertinya ya hanya tumpukan sampah, tetapi dengan komposisi yang ada ini akan diharapkan menjadi mulsa organik. Seiring waktu dia akan busuk dan menjadi tanah organik yang mungkin halus seperti ini, dan pada akhirnya kita bisa tempatkan khususnya di konsentrasi di pinggiran dari titik tanaman kita. Nah, ini kita mau ya siram. Ini kita siram sedulur. Kita aduk lagi ya sampai semua bahan itu mendapatkan air, karena air sangat berfungsi untuk melunakkan dan membantu proses pelapukan, apalagi semua bahan ini akan berproses secara bersamaan ya, dan kemudian akan terjadi yang namanya pelapukan ya, kemudian pembusukan, dan pada akhirnya dia akan menjadi humus dan akhirnya menjadi bahan mulsa organik. Diaduk sampai rata, baru kemudian dipindahkan ke dalam karung. Jadi ini dilakukan beberapa tahap. Saya kerjakan dulu sedulur sampai selesai, tapi dengan demikianlah prosesnya membuat mulsa organik berbahan apa yang ada di lingkungan kita. Semua dari daun herbal ya, bisa saja cicenet ya, ciplukan, bisa saja yang lain, yang pokoknya relatif itu kalau kita konsumsi untuk kesehatan manusia, maka itu berarti bisa kita pakai untuk tanaman. Demikian sedulur kreasi-kreasi kita memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan, meminimalisasi biaya, karena semua sebenarnya dari alam kembali alam. Hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan energi membuat semua sebenarnya kita tidak perlu menggunakan produk-produk pabrikan, karena alam itu dari sononya sudah sangat cerdas, seperti Sang Maha Pencipta yang memiliki seluruh kecerdasan yang dimiliki alam semesta ini. Salam sehat, salam sejahtera. Kita sudah ikat rapi dan kita sudah tempatkan di tempat penyimpanan ini, baik panas maupun hujan, tetapi kita berikan penutup supaya panas yang membantu proses adanya panas di dalam unsur karung ini, supaya semua bahan itu pada akhirnya mudah lapuk, karena panas sangat membantu proses pelapukan itu sendiri, apalagi ada unsur air di dalamnya. Salam sehat, salam sejahtera.